Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek basic learning kami, yaitu replikasi data transkripsi Cassandra menggunakan Cold Hash-Core. Ya. Untuk anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri Ahlul Fikran dengan NIM 425220036. Saya atas nama Fahri Muzaffar Arif dengan NIM 425-22054. Dan saya Laude Fahru Rozid dengan NIM 425-22012. Nah, untuk backgroundnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fahri Muzaffar Arif. Ya, untuk Fahri, saya persilakan. Baiklah, untuk background dari proyek kami, itu kebutuhan untuk menjaga keamanan data sensitif. Nah, dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan terhubung, data tidak hanya harus disimpan dengan aman, tetapi juga harus dilindungi dari ancaman eksternal dan internal yang terus berkembang. Adapun tujuan dari proyek kami, pertama, memastikan ketersediaan data, di mana adalah prioritas untuk memastikan operasional sistem tetap berjalan dengan baik meskipun ada kegagalan pada salah satu node. Dua, meningkatkan keamanan data, berarti melindungi data dari akses yang tidak sah. Dan terakhir, mengelola kunci enkripsi. Nah, manajemen kunci yang aman menjadi salah satu prioritas untuk mencegah kebocoran kunci yang dapat mengakibatkan akses tidak sah terhadap data yang terenkripsi. Adapun overview, database terdistribusi yang kami pilih yaitu Cassandra NoSQL karena kemampuannya yang kuat dalam menangani data dalam jumlah besar dan mendistribusikannya secara efisien ke beberapa node. Kedua, manajemen kunci enkripsi. Nah, kami menggunakan Vault dari HashiCorp untuk mengelola kunci enkripsi yang dimana menyediakan berbagai fitur keamanan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola kunci enkripsi secara aman. Dan terakhir, replikasi database. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa node yang saling bekerja sama untuk menjaga sistem tetap aktif dan data tetap tersedia. Nah, untuk sistem topologinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laude Fahru Rosid. Untuk Laude Fahru Rosid, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan sistem topologi dari proyek kami. Di sini kami menggunakan Docker, yang dimana ada 3 kontainer di dalamnya, yang 2 kontainernya bertugas untuk menjalankan replikasi database, dan satunya lagi adalah Vault Server, yaitu untuk penginstalan Vault HashiCorp dan manajemen key. Untuk alurnya sendiri itu yang pertama user menginputkan data, sebelum data masuk ke sisi server, yaitu dalam hal ini node server aplikasi, data akan melalui vault server yang dimana dia akan mengalami proses enkripsi. Nah, vault server menghasilkan kunci yang akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Data yang masuk ke server adalah data yang sudah dienkripsi, namun tetap tampil normal pada sisi front end. Nah, adapun hasil yang diharapkan ada dua, yaitu yang pertama keamanan maksimal, di mana data terinkripsi baik saat transit maupun saat disimpan. Yang kedua yaitu pengelolaan kunci yang aman, di mana Vault memastikan keamanan dan keandalan dalam manajemen kunci. Eh, Adapun kesimpulan dari presentasi kami ialah implementasi sistem replikasi data transkripsi dapat memberikan keamanan dan keandalan yang maksimal. Proyek ini menunjukkan solusi end-to-end untuk pengelolaan data sensitif di lingkungan database terdistribusi. Manajemen kunci yang aman dengan Vault memperkuat keamanan, menjadikan sistem ini andal di lingkungan terdistribusi. Untuk demonya akan diperlihatkan langsung langsung oleh rekan saya, itu Laude Fahru Rosid. Baik, saya akan mendemokan hasil dari proyek kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa yang telah kami buat. Nah, jadi kami membuat replikasi data transkripsi menggunakan Cassandra NoSQL
dan dengan kontainerisasinya itu Docker. Nah, di sini saya membuat dua node Cassandra DB, yaitu node Cassandra 1 dan node Cassandra 2. Ada juga satu server yang bertugas sebagai vault management key, yang dimana dia bisa memberi namanya vault key. Oke, lanjut. Kami menggunakan Docker Compose untuk melakukan konfigurasi clustering pada kedua node servernya. Nah, bisa dilihat di sini nama clusternya itu encrypted cluster. Kemudian ada IP address dari masing-masing server. Yang pertama ada 110.2.23.194 dengan Cassandra seed-nya itu karena di sini menggunakan konsep peer-to-peer, jadi dia bukan replikasi master to slave. Jadi kedua server akan mendengarkan satu sama lain dalam konsep replikasinya. Kemudian ini ada konfigurasi untuk vault servernya. Di sini kami menggunakan image hash vault dengan nama vault key. Untuk listen address-nya itu 0000 dan portnya 8200, yaitu port dari vault sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mendemokan projectnya. Pertama kita mengecek kontainernya dulu, docker s min ini akan memunculkan ini akan memunculkan status dari kontainer yang kita miliki, di mana di sini saya memiliki Cassandra node 1 dan Cassandra node 2, yang dimana kedua node ini bertindak dalam proses replikasi database yang kami jalankan. Nah, yang terakhir ada vault key, di mana dia akan menjadi vault server yang di dalamnya akan diinstalkan vault HashiCorp yang bertugas untuk manajemen kunci untuk proses enkripsi dan dekripsinya nanti. Nah, di sini statusnya up atau running 5 jam yang lalu. Kemudian portnya ada 771 TCP. Dan di sini server 000 listen address-nya karena dia bertugas untuk mendengarkan koneksi dari segala IP, segala jenis IP. Nah, selain itu, kami juga menggunakan middleware, yang dimana di sini middleware Python dan dengan Flash. Dan kami juga membuatkan sebuah website input data sederhana yang dia terkonfigurasi dengan database kami. Oke, saya akan menunjukkan isi dari node 1 dan memperlihatkan database-nya yang terreplikasi, apakah database-nya berhasil atau tidak. Docker stack min i Cassandra node 1 bus. Nah, di sini agak lama ya, seperti ini. Oh, maaf, ada salah komen. Oke, ini sudah berhasil masuk ke Cassandra node 1 ya. Dan kemudian saya akan coba lagi login pada Cassandra node 2. Docker Cassandra Oke, dia sudah berhasil login ya. Kemudian saya akan menunjukkan replikasi database-nya berhasil atau tidak. Saya akan pertama-tama akan masuk ke Cassandra node 1 dulu dan mengecek status dari RAG server dan replikasinya dengan cara mengetikkan node tool status. Oke, di sini agak lama tadi ya. Bisa lihat di sini ada dua server, yaitu Cassandra Node 1 dan Node 2, yang dimana dia berada dalam satu cluster yang sudah dikonfigurasi pada Docker Compose sebelumnya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan tabel database yang telah kami buat.
Oke, di sini saya sudah membuat satu case space yang akan digunakan pada project replikasi kami, yaitu my case space namanya. Bawah. Nah, di sini ada my case space. Kemudian saya akan use my case space itu sendiri untuk melihat database yang ada di dalamnya, tabel yang ada di dalamnya. Kemudian saya akan melakukan uh, show table, select. Di sini agak tidak jelas ya. Saya akan menggunakan CMD saja. Lebih besar. Oke. Oke. Sini saya akan melihat daftar tabel yang ada di case base saya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 tabel untuk uji coba dan di mana membuat tabel encrypt.db untuk menguji coba sistem kami, yaitu datanya akan dienkripsi sebelum masuk ke node. Nah, untuk proyek kami saya membuat tabel data mahasiswa yang mana di mana di dalamnya itu terdapat kolom ID, ID-nya di sini menggunakan UUID, kemudian ada jurusan, kemudian ada nama mahasiswa, NIM, dan juga prodi. Nah, pada proyek kami ini kami menerapkan konsep enkripsinya itu hanya pada nama mahasiswa, yang dimana dari sisi front end nanti, dari sisi user, jika dia menginputkan data nama mahasiswa, maka dia akan dienkripsi sebelum masuk ke node server. Jadi dia akan masuk ke tabel database dalam kondisi sudah terenkripsi. Namun tetap tampil normal pada sisi front end. Ini namanya masih nggak salah karena masih uji coba lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi servernya, bagaimana datanya masuk, kemudian dienkripsi. Mana tadi? Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kami menggunakan middleware dan juga satu website input sederhana. Nah, di sini saya sudah membuat satu website input sederhana yang dia ada index dan juga halaman input sederhana dan edit data. Kami menggunakan Flash dari Python untuk membuat websitenya. Kemudian di sini ada bagian konfigurasi. Nah, di sini konfigurasi cluster menggunakan localhost karena dia harus satu jaringan dengan Dockernya agar bisa berkomunikasi, agar data dari dalam node server tadi bisa diakses dari luar Docker container. Kemudian di sini ada keyspace-nya, my keyspace yang sudah kami buat pada replikasi sebelumnya, yang sudah saya buat, mohon maaf. Kemudian di sini ada konfigurasi vault, yang dimana vault di sini bertugas sebagai pengenkripsi, yang dimana saat user memasukkan data, kemudian data masuk ke backend dalam kondisi terenkripsi, namun dia akan melalui vault server terlebih dahulu. Oke, di sini ada URL, URL dari vault yang sudah dikonfigurasi ya, sudah di loginkan dari server. Kemudian ada token. Di sini token digunakan untuk mengakses fungsi enkripsi dan dekripsi pada Voltasi Core. Nah, kemudian ada fungsi enkripsi dan fungsi dekripsi. Oke, saya akan langsung menjalankan websitenya itu. Oke,
Ini bisa lihat tampilan dari UI Vault-nya ya, Vault GUI. Ini ada versionnya, kemudian transit engine yang akan digunakan untuk encryption nanti, yang dimana dia ada encryption key yang akan digunakan untuk mengenkripsi data. Dia sebagai kunci agar proses enkripsi dan dekripsi bisa berjalan. Oke, di sini adalah contoh website input sederhana yang kami buat untuk mengetes replikasi dan juga enkripsi pada Vault. Oke, ini masih data random yang saya uji coba sebelumnya. Ya, saya menjelaskan dari front end-nya dulu. Nah, di sini ada page untuk input data mahasiswa di mana dia bisa menambah, menginsert, mengedit, dan mendelete. Saya akan mencoba menambahkan satu data mahasiswa. Sekali lagi, pada proyek kami ini yang dienkripsi itu hanya data nama mahasiswanya saja. Oke, saya akan menambahkan misalnya Bobby, kemudian NIM-nya 5343 12345. Kemudian jurusannya adalah teknik industri misal. Industri, kemudian prodinya. Mohon maaf, jurusannya di sini fakultas ya. Misal teknik. Kemudian ada prodi teknik industri. Nah, sekali lagi saya jelaskan. Jadi di sini ada 4 kolom pada tabel kami. Nah, ini ada 5, sorry, mohon maaf. Ada 5 kolom, yaitu ID, jurusan, nama mahasiswa, dan NIM, dan prodi. Nah, yang dienkripsi oleh Vault sebelum data masuk, data diinputkan oleh user, sebelum data masuk ke server, Vault akan mengenkripsi data dari nama mahasiswa saja. Oke, saya langsung akan mendemokannya. Kita klik tambah. Nah, di sini bisa dilihat datanya tetap Bobby, kemudian NIM-nya sama, dan jurusan sama normal. Namun, jika kita melihat dari sisi database, select from mahasiswa, nah, ini teknik Bobby-nya tadi dienkripsi. Bobby-nya dalam kondisi terenkripsi pada sisi database. Saya akan mencoba mengedit datanya, misal ini, perbaiki jurusannya. Misalnya, kemudian ini fakultas ya, teknik, NIM-nya tetap, kemudian kita ganti jadi Rodi. Kita coba simpan, ini juga diedit jadi besar. Oke, bisa lihat sini ada data mahasiswa, namanya itu Rodi dengan NIM 17527121. Kita lihat pada sisi backend-nya, pada sisi Cassandra DB-nya, tabelnya. Nah, bisa dilihat di sini nama mahasiswanya itu dalam kondisi terenkripsi, yang berarti Vault key-nya berhasil melakukan enkripsi dan dekripsi. Namun dia akan tetap tampil normal pada sisi front end. Oke, mungkin itu saja demo dari project kami, yaitu replikasi data terenkripsi Cassandra menggunakan Vault HashiCorp. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.